anak-anakku yang terkasih, sesi ini kita akan merujuk pada tema panggilan hidup. Ini lanjutan dari sesi selanjutnya dalam rangka latihan atau pembahasan latihan ujian sekolah yang saya sudah sampaikan kemarin. Ya, ini materi saya ambil dari pelajaran kelas 12 semester 1. Oke, langsung saja. Gereja Katolik tidak pernah menceraikan perkawinan. Hal ini didasari oleh prinsip apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ada satu kasus, Anton menikah dengan Indah yang sudah berjalan 5 tahun. Pada suatu saat Anton jatuh sakit dan kesulitan untuk mencari nafkah menghidupi keluarga. Maka dari itu Indah menghadap Romo untuk mengajukan gugatan perceraian. Apabila dihubungkan dengan ciri perkawinan Katolik, tanggapan Romo yang tepat bagaimana? Romo harusnya menolak gugatan Indah karena harus meneladan cinta Allah. Ingat, sakramen perkawinan itu adalah menandakan cinta Allah. Cinta Allah kepada manusia yang tidak pernah putus, walaupun keadaan manusia seperti apa saja. Ini yang harus diikuti atau dicontoh oleh umat Katolik dalam perkawinan. Penyelidikan sebelum perkawinan Katolik disebut dengan penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau romo mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah dan layak. Pendapat yang tepat sebagai orang Katolik tentang penyelidikan kanonik ini bagaimana? Ada manfaat apa enggak sebenarnya? Nah, sangat bermanfaat karena untuk melihat lebih detail atau rinci dari halangan perkawinan. Kalau misalnya sudah dinikahkan ternyata ada halangan, nanti malah pembatalan perkawinan agak kisruh, ya. Maka tepat kalau diadakan penyelidikan kanonik. Halangan perkawinan yang amat permanen atau tetap sehingga tidak ada usaha yang bisa ditempuh untuk melangsungkan sakramen. Berdasarkan analisa kita, halangan apa saja yang masuk dalam kelompok ini? Yaitu impoten, keturunan, dan ikatan perkawinan sebelumnya yang belum beres. Walaupun dia nikah bukan sakramen perkawinan, misalnya nikah di KUA, ini harus dibereskan. Kalau belum beres, tidak bisa sakramen perkawinan. Selanjutnya, melalui tahbisan suci, beberapa orang beriman memperoleh status khusus, yaitu status klerikal atau klerus, yang menjadikan mereka pelayan rohani dalam gereja. Mereka itu adalah uskup, imam, dan diakon. Nah, apabila mereka mau menikah, bagaimana sikap gereja Katolik? Apakah langsung mengiyakan atau tidak? Ternyata harus menunggu keputusan dari tahta suci. Kalau dulu bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai tua, maka banyak yang kemudian mantan romo mau nikah nggak bisa, sulit menunggu dari tahta suci, kemudian dia nikah dengan agama lain, ya, dalam agama lain. Nah, menurut Paus Fransiskus ini diharapkan secepatnya maksimal 2 tahun untuk akhirnya mendapat surat dispensasi dari tahta suci. Dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya komunikasi harus mengena. Untuk itu diperlukan keterbukaan. Akibat perkawinan campur. Yang pertama, iman suami atau istri bisa tergoncang. Yang kedua, pendidikan anak mungkin tidak menentu mau diikutkan iman yang mana. Banyak persoalan keluarga tidak bisa dipecahkan dengan sempurna karena keyakinan yang berbeda. Memang ada banyak perkawinan campur yang rukun dan bahagia. Walaupun begitu, gereja Katolik tidak sangat menganjurkan perkawinan campur. Ingat, gereja Katolik tidak sangat menganjurkan perkawinan campur. Sebab akan terlalu banyak kesulitan. Tetapi juga tidak mutlak melarang. Gereja bisa memberi dispensasi dengan syarat-syarat yang tertentu. Perkawinan campur beda gereja atau mixta religio ini juga dilarang. Jika dilakukan tanpa dispensasi, maka perkawinan campur itu baik beda gereja atau beda agama harus ada dispensasi dulu.
yang diberi dari keuskupan. Nah, bagaimana pendapat Anda menanggapi bahwa perkawinan campur beda gereja ini bisa dijalankan dengan dispensasi? Ya, disetujui. Karena uskup adalah penanggung jawab penggembalaan dalam satu keuskupan. Maka untuk mengarahkan menggembalakan umatnya ini bisa dikatakan tepat. Ini diperbolehkan apa enggak perkawinan campur ini untuk iman umatnya. Menurut Konsili Vatikan II, anak atau keturunan itu merupakan mahkota cinta dari bapak dan ibunya. Kebahagiaan bukanlah tujuan. Ya. Jadi anak itu juga bukan tujuan. Tapi merupakan hadiah. Jadi dalam perkawinan Katolik, kebahagiaan dan anak itu merupakan karunia atau hadiah. Cuma-cuma. Karena mencintai teman hidupnya dan hubungan seksual hendaknya dilihat sebagai suatu dorongan yang kuat untuk mengabdi kepada kepentingan pasangan daripada kepentingan sendiri, daripada nafsu sendiri. Hubungan seksual merupakan bahasa cinta, bukanlah nafsu belaka. Jadi dalam Katolik, pertujuan perkawinan itu adalah untuk membantu satu sama lain dengan saling pengertian. Pacaran yang menuntut hubungan badan atau seksual intercourse adalah sebuah kesalahan besar. Sebagai insan yang Kristiani, kita harus menyadari hal itu. Karena pacaran tersebut merupakan, menurut Gereja Katolik, proses belajar untuk menghormati dan menghargai. Agar hidup biarawan di hadirat Allah bisa ini diungkapkan secara padat dan menyeluruh, mereka melepaskan diri dari segala urusan hidup berkeluarga. Maaf, nanti di dalam soal harusnya itu ini hidup berkeluarga ini B. Tapi karena sudah terlanjur, kuncinya itu yang benar adalah C. Jadi kalian bisa nggak apa-apa. Sebenarnya yang benar adalah B, tapi kalian tulis C biar benar. Pilih C ya. Ini. Jadi bukan hidup berkeluarga, tapi berkeluarga yang berketurunan, kalau nggak salah yang C. Itu saja nggak apa-apa. Ya. Karena saya belum sempat meralatnya. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul kemiskinan, orang yang hidup membiara melepaskan hak untuk memiliki harta benda. Ia hendak menjadi seperti Kristus dengan sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Sebagai orang Katolik, pendapatmu bagaimana? Sangat setuju, karena dengan kaul kemiskinan, biarawan-biarawati akan fokus di dalam layanan, tidak mengejar kedudukan dan tidak mengejar uang. Karena nanti sudah akhirnya pelayanannya mendua, berkembang, atau tidak fokus pelayanan. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Sebagai orang Katolik, bagaimana pendapat kita? Ya, setuju. Karena dengan selibat atau tidak menikah, mereka bersedia untuk meneladani Kristus sepenuhnya. Ini maaf, kuncinya juga salah lagi. Harusnya E, tapi terprogram D. Jadi kalau kalian ini sebaiknya disadari Anda menulis D. Ya, kalau E nanti secara otomatis kuncinya akan menyalahkan. Ya, sebenarnya E, tapi kamu tulis D saja. Sekali lagi saya maaf karena belum sempat koreksi atau belum sempat revisi kunci. Kerja dengan sadar harus diarahkan kepada suatu tugas tertentu. Pekerjaan merupakan keistimewaan makhluk yang berakal budi, atau karena orang gila atau binatang tidak bisa dikatakan bekerja. Sebab banyak manusialah yang dengan sadar dan bebas dapat mengarahkan kegiatannya kepada suatu tujuan tertentu. Maka dari itu di dalam bekerja selalu diperlukan pemikiran. Tidak sekedarnya, pokoknya syukur-syukuran. Ya, bisa jadi hasilnya nggak maksimal, nggak sempurna kalau tanpa pikiran. Sebagai sang pencipta, Allah dilukiskan bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari yang ke-7 beristirahat dari pekerjaannya. Maka dari itu,
Menurut Gereja Katolik dipandang bahwa kerja itu adalah merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada Allah. Demikian sesi ini, nanti kita akan lanjutkan sesi keempat untuk persiapan ujian. Terima kasih perhatiannya, berkah.